Universitas Negeri Gorontalo Pendidikan Fisika. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melakukan pengambilan video ujian kinerja di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa ya. Jadi saya harapkan salah satu di antara kalian bisa memimpin doa. Siapa yang bersedia? Saya. Oke, Tasya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dari adik-adik ya. Ahmad Kurniawan, hadir. Amelia Nusa, Hadir. Ayu Oktaviani Mertosono, Hadir. Farel Lakoro, Hadir. Hadijah Ibrahim, Hadir. Hamid Enpio, Indah Rizky Tamala, Intan Permatasari Lakuju, Hadir. Livia Oktaviani Juma, Hadir. Muhammad Guntur Alfian Melen, Hadir. Muhammad Rizky Kum, Hadir. Nadine Chandrawati, Hadir. Nikade, Hadir. Nur Aditya Septi Ayu, Hadir. Nur Intan Jakaria, Hadir. Putri Lestari Badu, Hadir. Rizky Rahman, Hadir. Tasya Mahajani, Hadir. Tri Adelia Lateka. Hadir. Adik-adik, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Siapa? Ya, pelajaran materi tentang apa yang minggu lalu? Hukum Newton. Hukum. Newton. Oke, kira-kira hukum Newton itu ada berapa? Siapa yang Saya tahu? Pak. Ya. Ada tiga. Ada Newton tiga. 1, Ya. Newton 2, Newton 3. Oke, ada 3 macam ya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Tiga. tiga. Oke, untuk selanjutnya perhatikan gambar yang akan saya tampilkan. Kira-kira ini gambar apa adik-adik? Ombak. Ya. Oke, pernahkah kalian pergi ke pantai? Ya. Jadi semua pernah pergi ke pantai kan? Ya. Selain pemandangan yang ada di pantai, apa yang bisa kalian amati di pantai? Selain pemandangan, ombak, Pulau. lagi, karang, Pasir. pulau, pasir, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi di pantai itu ada ombak. Ombak yang terjadi di pantai, bagaimana bentuknya? Melengkung. Oke, seperti lembah dan bukit. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang gelombang ya. Jadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini ada 4 macam. Yang pertama, menjelaskan konsep gelombang. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran fisis gelombang transversal. Kemudian yang keempat, menganalisis besaran fisis gelombang longitudinal. Untuk materi gelombang ini ada beberapa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang ini dapat ditemui pada gelombang sinar gamma, sinar X, inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radio, gelombang radar, dan gelombang televisi. Jadi gelombang elektromagnetik ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di misalnya pada gelombang radio ataupun gelombang televisi ya. Kemudian yang kedua ada gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner ini
contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik ya, itu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, gelombang transversal. Gelombang ini dapat meliputi gelombang pada tali, kemudian gelombang cahaya. Dan yang keempat adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang ini ditemui pada gelombang pegas dan gelombang suara. Oke, itu manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian saksikan video tentang gelombang berikut ini. Eits, sebelum kita membahas tentang penerapan gelombang mekanik, teman-teman tahu nggak apa sih gelombang itu dan apa pula yang dimaksud dengan gelombang mekanik itu? Nah, pengertian dari gelombang adalah suatu getaran yang melambat. Sedangkan pengertian dari gelombang mekanik yaitu suatu gelombang yang dalam pelambatannya membutuhkan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk mempercepat proses perjalanan sebuah gelombang. Contoh gelombang mekanik yang pertama ada gelombang air laut, yang kedua gelombang suara, yang ketiga gelombang gempa, dan keempat ada gelombang tali. Jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah hambat dan arah getarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah suatu jenis gelombang yang arah hambatnya tidak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang tali, gelombang cahaya, dan gelombang air. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah suatu jenis gelombang yang arah hambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang biru, gelombang pegas, dan seismik primer. Berikut contoh penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, dari tayangan video yang sudah kalian lihat tadi, jadi ada dua permasalahan yang ada dalam video ya, yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan jenis gelombang? Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menentukan suatu gelombang? Jadi permasalahan ini nanti akan kalian jawab atau kalian akan analisis melalui pembelajaran eksperimen atau percobaan yang akan nanti kalian lakukan. Oke, untuk selanjutnya kalian akan melakukan eksperimen tentang masalah yang ada di depan ini. Jadi masalah yang sudah kalian temui pada video pembelajaran tadi. Kalian akan melakukan eksperimen, tetapi sebelum melanjutkan ke eksperimen, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Oke, saya akan bagi dulu. Untuk kelompok 1, Tasya, kemudian Khadijah, kemudian siapa? Guntur dengan Farel. Kemudian kelompok 2, Rizky, Hamid, kemudian Intan dengan Bulan. Kelompok 3, saya Dikari, kemudian Adelia dengan kelompok 4, Sylvia, kemudian Nadim dengan Ayu. Silakan untuk berkelompok. Ini seorang Oke, untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, tiga,
Adik-adik perhatikan dulu. Jadi kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang gelombang dengan menggunakan media pembelajaran yaitu PET simulasi ya. PET simulasi menggunakan handphone yang sudah kalian download sebelumnya. Jadi di LKPD ini ada tujuan kegiatan. Yang pertama, mengamati pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang transversal dengan seksama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel-variabel pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang pada gelombang transversal dengan tepat. Yang ketiga, melalui simulasi PET, peserta didik dapat melaksanakan percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang pada gelombang transversal dengan baik. Yang kelima, melalui pengumpulan data dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengomunikasikan data-data hasil percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang, kemudian mengomunikasikan data-data hasil percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang pada gelombang transversal dengan baik. Yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menarik kesimpulan terkait percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang pada gelombang transversal dengan baik. Kemudian petunjuk kegiatan, baca secara cermat petunjuk dan langkah-langkah sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, lakukan kegiatan eksperimen sesuai dengan langkah-langkah percobaan. Yang ketiga, jawab pertanyaan sesuai hasil percobaan. Yang keempat, bersikaplah teliti dalam mengamati dan melaporkan hasil percobaan dan diskusi. Kemudian yang kelima, tanyakan pada guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Untuk alat dan bahan, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini yakni PET simulasi, getaran pada bandul, kemudian handphone, kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian langkah kerja, yang pertama, buka aplikasi PET pada handphone yang sudah di-download, kemudian klik untuk masuk, lalu pilih percobaan pendulum atau pendulum LED. Kemudian yang ketiga, akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di bawah ini dengan pilihan pengaturan pada sebelah kiri manual atau oscillate atau bergerak sendiri. Kemudian pengaturan sebelah kanan dengan pilihan akhiri yang tepat. Kemudian akhir longsor dan tanpa akhir. Kemudian yang keempat, klik checklist pada bagian ruler untuk menampilkan penggaris pengukuran pada tali. Kemudian yang kelima, klik checklist pada bagian time untuk menampilkan waktu. Yang keenam, atur amplitudo sesuai keinginan dan kejadian sebagai nilai tetap variabel kontrol. Yang ketujuh, geser ke kanan atau ke kiri nilai frekuensi sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang kedelapan, atur kembali slow motion saat melakukan simulasi. Yang kesembilan, ukur panjang gelombang dengan penggaris. Yang berikut hasil dari eksperimen yang kalian dapat itu kalian tuangkan dalam tabel yang ada di LKPD. Jadi pada tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama tentang nilai frekuensi, kemudian yang kedua amplitudo, dan yang ketiga adalah panjang gelombang. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa menyimpulkan hasil percobaan melalui LKPD yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan ke saya. Oke, selanjutnya silakan untuk melakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD.
Oke, untuk kelompok 1 silakan dibuka aplikasinya. Cari untuk gelombang. Oke, untuk tampilkan semua elemen garis. Kemudian pada amplitudo itu nilainya dimulai dari 1. Ini kan 0,75. Ini jadi 1. Terus 1. Sampai 1,00. Ya. Nanti kalau sudah 1, kemudian play, nanti lihat waktu yang ditunjukkan dengan amplitudo. Oke? Kemudian untuk yang kedua nilai 0,75, kemudian 0,50, 0,25. Bisa? Oke. Oke, untuk kelompok 2, 3 dan kelompok 4 silakan untuk pengambilan datanya lewat aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, dipersilakan. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Ya. Sudah? Kelompok 2? Oke, sudah didapat hasilnya? Oke, frekuensi kelompok 3? Sudah? Oke, untuk selanjutnya setelah kalian mendapatkan nilai dari frekuensi, silakan kalian melakukan pengolahan data dengan mencari amplitudo ya, amplitudo. Jadi untuk mencari amplitudo yaitu nilai frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Jadi di tabel yang sudah kalian amati tadi, nilai frekuensi 1 untuk panjang gelombangnya berapa ini? 4,2 ya? 4,2. Jadi 1 dikali dengan 1,25 dikali dengan 4,2. Begitu juga selanjutnya sampai dengan nilai 0,25. Paham? Oke. Untuk kelompok 2 juga silakan lakukan untuk pengolahan data dengan mencari nilai amplitudo, yaitu nilai frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Ini frekuensi 1,25, kemudian dikali dengan panjang gelombang yang pertama berapa? 4,2 juga ya? Oke, 4,2. Kemudian hasilnya itu nilai dari amplitudo. Kelompok 3 sudah? Nilai amplitudonya sudah? Sudah. Oke, jadi untuk nilai amplitudo itu didapat dari hasil kali antara frekuensi dengan panjang gelombang. Begitu juga untuk kelompok 4 ya. Untuk mencari nilai amplitudo, jadi nilai frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Oke. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan ke kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Para kelompok 1 dipersilakan. Jadi eksperimen yang kami dapat hari ini adalah nilai frekuensi 1,25, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang
4,2. Yang kedua, nilai frekuensi 1, nilai amplitude tudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,5. Yang ketiga, nilai frekuensi 0,75, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Yang keempat, nilai frekuensi 0,50, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Yang kelima, nilai frekuensi 0,25, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Berikut kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa nilai amplitudo dan panjang gelombang hasilnya sama walaupun frekuensinya berbeda-beda. Oke, untuk selanjutnya yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 2. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 2 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Eksperimen yang kami dapat tadi dengan yang pertama nilai frekuensi 1,25, nilai amplitudo 6,75 dan panjang gelombang 4,2. Yang kedua, nilai frekuensi 1, nilai amplitudo 6,75 dan panjang gelombang 4,2. Yang ketiga, nilai frekuensi 0,75, nilai amplitudo 6,75 dan panjang gelombang 4,2. Yang keempat, 0,50, amplitudo 6,75 dan panjang 4,2. Yang kelima, 0,25, amplitudo 6,75 dan panjang gelombang 4,2. Berikut kesimpulannya. Disimpulkan bahwa nilai amplitudo dan panjang gelombang hasilnya memang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Oke, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Pada tabel yang akan dijelaskan oleh Adel. Yang pertama, frekuensi 1,25, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Yang kedua, frekuensi 1, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Nilai yang ketiga, nilai frekuensi 0,75, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Yang keempat, nilai frekuensi 0,50, nilai amplitudo 6,75, nilai panjang gelombang 4,2. Yang terakhir, nilai frekuensi 0,25, nilai amplitudo 6,75 dan nilai panjang gelombang 4,2. Kesimpulannya, berdasarkan data yang dapat disimpulkan, nilai amplitudo yang dan panjang gelombang hasilnya sama walaupun frekuensinya berbeda-beda. Oke, untuk kesempatan terakhir saya berikan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusinya. Kelompok 4 dipersilakan. Ya, makasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan pada hasil eksperimen yang kami dapat. Pertama, frekuensi 1,25, nilai amplitudo 6,75, panjang gelombangnya 4,2. Nomor 2, nilai frekuensi 1, nilai amplitudonya 6,75,
panjang gelombangnya 4,2. Selanjutnya nomor 3, 0,75. Nilai frekuensinya 0,75, nilai amplitudo 6,75, dan panjang gelombangnya 4,2. Nomor 4, nilai frekuensinya 0,50, nilai amplitudo 6,75, panjang gelombangnya 4,2. Dan yang terakhir 0,25, nilai frekuensinya 0,25, nilai amplitudonya 6,75, dan panjang gelombangnya 4,2. Dan yang terakhir kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah, eksperimen yang kami kerjakan ini disimpulkan bahwasanya nilai amplitudo dan panjang gelombang hasilnya sama walaupun frekuensi jelas berbeda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada tahap evaluasi ya. Jadi saya akan mengevaluasi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Saya akan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 3 ya. 3. Kelompok 4, kelompok 2. Oke, jadi silakan jawab pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar, yaitu dengan cara dilingkar atau disilang ya. Oke, jadi saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dipersilakan. Adik-adik sudah selesai pekerjaannya? Ya. Silakan dikumpul ya. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan dulu di depan semuanya. Jadi materi yang kita pelajari pada hari ini adalah materi tentang gelombang ya. Jadi gelombang adalah perambatan energi atau informasi melalui suatu medium atau ruang tanpa perpindahan massa secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian gelombang dapat ditemukan dalam berbagai konteks dan bentuk seperti gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang lainnya. Beberapa konsep umum tentang gelombang melibatkan yang pertama ada sumber gelombang. Jadi sumber gelombang berasal dari sumber yang menghasilkan getaran atau gangguan yang merambat melalui medium atau ruang. Yang kedua, medium. Medium yaitu gelombang merupakan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa udara, air, padatan, atau bahkan vakum, tergantung pada jenis gelombang yang merambat. Yang ketiga, perambatan energi atau informasi. Gelombang adalah cara untuk mentransfer energi atau informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perpindahan partikel medium secara keseluruhan. Kemudian yang berikut lagi frekuensi dan panjang gelombang, yaitu gelombang memiliki sifat seperti frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi adalah jumlah getaran atau siklus yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara 2 puncak berturut-turut atau 2 lembah berturut-turut dalam gelombang. Kemudian yang berikut amplitudo. Amplitudo adalah ukuran dari tinggi atau intensitas gelombang. Pada gelombang transversal, amplitudo merupakan tinggi puncak atau kedalaman lembah. Sementara pada gelombang longitudinal, amplitudo
berkaitan dengan tingkat kompresi atau refraksi partikel medium. Kemudian yang berikut gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui suatu medium material seperti udara, air atau padatan. Gelombang ini memerlukan medium untuk merambat karena energi yang dikirimkan melibatkan getaran partikel dalam medium tersebut. Ada dua jenis gelombang mekanik utama yakni gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang di mana getaran bergerak tegak lurus atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Yang kedua, partikel dalam medium bergerak secara melintang atau berayun tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Contoh gelombang transversal termasuk gelombang pada tali atau gelombang elektromagnetik cahaya. Yang berikut gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang di mana getaran bergerak searah dengan arah perambatan gelombang. Partikel dalam medium bergerak maju mundur sejajar dengan arah perambatan gelombang. Contoh gelombang longitudinal termasuk gelombang suara di udara atau gelombang bunyi di air Oke, itulah materi gelombang yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada penutup setelah saya melakukan penilaian secara observasi ketika kalian melakukan eksperimen, melakukan presentasi dan diskusi tadi, saya mendapatkan kelompok yang terbaik di antara 4 kelompok Jadi ada kelompok yang terbaik di antara kalian. Jadi kelompok yang terbaik pada pembelajaran pada kali ini itu jatuh pada kelompok 1. Oke, berikan. Kemudian untuk kelompok terbaik 2 itu jatuh pada kelompok 2. Berikan apa? Dan terbaik 3 itu jatuh pada kelompok 4. Dan terbaik 4 jatuh pada kelompok 4 kelompok 3. Oke, jadi untuk materi kita pada pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang fluida Jadi materi kita minggu depan adalah materi fluida. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan salah satu di antara kalian bisa memimpin doa, karena tadi kita membuka pembelajaran dengan doa. Jadi sekarang kita tutup dengan doa ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ada? Oke. Silakan. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.